Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman dahulu ada sebuah kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kaum itu bernama Tsamud. Kaum Tsamud termasuk kaum hebat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan kaum-kaum yang lain. Kaum Tsamud membuat rumah di gunung-gunung batu. Mereka juga mampu memotong gunung batu itu untuk dibuat rumah, meskipun waktu itu belum ada alat pemotong batu. Kaum Tsamud mampu membangun rumah-rumah mereka di gunung batu. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga mampu membangun rumah di gunung batu tanpa ada peralatan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang nabi dan rasul kepada kaum Tsamud. Nabi ini bernama Nabi Soleh alaihi salam. Seperti nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Soleh alaihi salam bertugas mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemusyrikan. Nabi Soleh alaihi salam mengajak kaum Tsamud untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang benar selain Dia." Akan tetapi, kaum Tsamud tidak semudah itu menerima dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Sekalipun Nabi Soleh alaihi salam itu berasal dari kaum mereka sendiri, mereka malah membantah Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Tsamud berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami. Yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kaum Tsamud tidak menerima dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Bahkan mereka membantahnya dengan keras. Mereka adalah kaum yang banyak berbuat syirik dan tidak mau meninggalkan kemusyrikannya. Ketika Nabi Soleh alaihi salam berdakwah, kaum Tsamud meminta Nabi Soleh alaihi salam untuk mendatangkan suatu keajaiban yang bisa meyakinkan mereka akan kebenaran dakwah beliau. Kemudian mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan menerima dakwah Nabi Soleh alaihi salam jika Nabi Soleh alaihi salam bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa itu. Nabi Soleh alaihi salam mengingatkan mereka, jika mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengazab mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihi salam. Mukjizat itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Tsamud yakin dan percaya terhadap dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Mukjizat itu berupa seekor unta. Nabi Soleh alaihi salam berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat." Setelah unta itu muncul, banyak dari kaum Tsamud yang beriman. Mereka yang beriman membiarkan unta tersebut hidup bebas hingga unta itu beranak, sebagaimana yang diperintahkan Nabi Soleh alaihi salam. Akan tetapi, kebanyakan dari kaum Tsamud tetap kufur dan tidak beriman. Padahal mereka telah berjanji untuk beriman ketika mukjizat itu datang. Mereka telah mengingkari janjinya. Mereka tetap memilih untuk menentang Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Tsamud telah melewati batas. Mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Soleh alaihi salam.
mereka justru menyakiti unta tersebut. Bahkan mereka menyembelihnya. Kaum Tsamud mempercayakan salah seorang dari mereka untuk menyembelih unta tersebut. Orang itu bernama Kidar bin Salif. Dialah yang menyembelih unta Nabi Shaleh alaihi salam. Bukan hanya ini kejahatan yang dilakukan kaum Tsamud. Setelah membunuh unta, mereka menantang Nabi Shaleh alaihi salam untuk mendatangkan azab jika Nabi Shaleh alaihi salam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul engkau termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Setelah Nabi Shaleh alaihi salam mengetahui apa yang mereka kerjakan, Nabi Shaleh alaihi salam menegaskan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka setelah 3 hari. Nabi Shaleh alaihi salam berkata kepada mereka, "Bersenang-senanglah kalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Mendengar ancaman itu, mereka tidak merasa bersalah, tetapi justru ingin membunuh Nabi Shaleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezoliman dan kejahatan kaum Tsamud. Setelah 3 hari, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Shaleh alaihi salam, mereka justru menantang lagi. Mereka berkata, "Mana azab itu? Sudah 3 hari telah berlalu, tetapi azab itu tidak juga datang." Setelah 3 hari berlalu, pada waktu sore hari mereka menyombongkan diri dan menganggap bahwa Nabi Shaleh alaihi salam hanyalah pendusta yang suka mengada-ngada. Mereka duduk-duduk sambil tertawa. Keesokan harinya muncullah suara keras dari langit yang menjadi tanda turunnya azab dari Allah yang Maha Adil kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan petir yang disertai dengan hujan batu. Kemudian azab ini menghancurkan mereka dengan seketika. Mereka semua terkubur di dalam tanah. Setelah kejadian ini, Nabi Shaleh alaihi salam dan para pengikutnya hijrah dan meninggalkan negeri yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap anak yang berbuat salah pasti akan mendapatkan hukuman. Begitu juga kalau kita melanggar dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Lihatlah kaum Tsamud, mereka berbuat syirik dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, janganlah jadi anak yang bermaksiat dan tidak taat kepada perintah Allah. Jadilah anak-anak yang soleh dan solihah. Demikianlah kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Sampai berjumpa di kisah berikutnya teman-teman. Jazakumullahu khairan.